Hai Halo guys. semuanya. Oke, Jadi, hai semuanya. jadi kita di sini pengen nyeritain ulang tentang film yang udah kita tonton. Kita ingin menceritakan tentang film yang judulnya itu tuh A Silent Voice. Iya, itu anime. Dan di sini kita berdua, nama saya Aurora. Nama saya Aprilona. Kita dari- Gedalia Lete. Yeay. Kita dari kelas 9, ini tugas sekolah kita. Bahasa Indonesia. Betul, untuk menceritakan atau membuat video tentang tugas atau temanya kita hari ini apa sih? Teks apa ya? Rekonstruksi Iya, atau teks rekon. Jadi tolong disimak bagi yang ingin tahu gimana filmnya. Oke. Jadi begini teman-teman ceritanya. Ada satu pertemanan dalam satu sekolah yang berisi 3 orang anak laki-laki, di mana salah satu dari mereka bernama Soya. Soya ini terkenal sebagai anak yang jahil dan juga nakal. Ya begitu guys. Tapi dia ada 2 teman lagi, namanya tuh Kazuki, sama ada yang satu yang sering dia jahilin juga padahal teman dia sendiri gitu. Terus dia tuh punya apa namanya, satu tempat duduk tuh dia kan duduk berdua. Nah satunya tuh ada anak cewek bernama namanya Ueno. Nah si Ueno ini tuh kadang juga main nih sama mereka bertiga itu, terus sering ngejailin juga. Dia juga anaknya tuh saling ceplas-ceplos lah kalau Iya. ngomong tuh sering ceplas-ceplos. Jadi kadang ada teman-temannya yang gak enak gitu ngedengernya. Oke, jadi pada suatu hari di sekolah mereka itu kedatangan anak baru gitu. Anak barunya ini cewek, namanya siapa? Namanya Shoko. Ya, jadi cewek ini tuh tuli. Terus dia agak susah berkomunikasi dengan temannya. Karena teman-temannya juga nggak bisa bahasa isyarat dan mereka tuh anak dengar bukan anak tuli. Iya, terus dia punya cara gitu untuk memudahkan. Teman-temannya berkomunikasi sama dia dengan cara kasih apa? Catatan dia. Iya Ya, betul. Jadi ya, nanti guys. teman-temannya nulis gitu buat berkomunikasi atau ngobrol sama dia gitu guys. Oke, setelah itu kan mereka awalnya tuh baik sama Shoko, dia ditemenin segala macem. Cuman gara-gara Soya ini emang anaknya jahil, jadi sering dijailin si Shokonya, mulai dari apa namanya, buku catatannya diapain lah, terus dia nulis namanya Shoko yang konotasinya tuh agak mengejek di papan tulis lah. Terus apa namanya, alat bantu dengarnya sering dibuang juga. Terus si Nao atau teman sebangku si Naoki Ueno itu, teman sebangkunya si Soya ini tadi, sering apa ngegosipin juga gitu. Terus Ngomongin dari belakang gitu. iya. Terus setelah itu apa namanya, habis alat bantu dengar tuh kan mahal, jadi sering hilang itu. Orang tuanya Shoko ini nanya ke gurunya apakah dijailin segala macam. Akhirnya kepala sekolah turun buat ngecek kelasnya si Shoko. Ini beneran gak ada yang ngebully? Terus akhirnya wali kelasnya mereka itu manggil satu nama, itu si Soya. Terus Soya ini juga memanggil nama-nama lain teman-teman dia yang emang menurut dia juga sering ikut buat ngejailin Shoko. Cuma malah jadi blunder dan dia malah jadi dijauhin juga gitu. Terus Shoko sempat ngebantu, cuma Soyanya nggak mau dibantu. Jadi mereka akhirnya Berantem. habis itu Shoko akhirnya pindah sekolah, terus gantian Soya yang dibully. Ya, Jadi jadi gara-gara dibully itu Soya dia berpikiran untuk bunuh diri. Tapi sebelum dia bunuh diri itu dia mengumpulkan duit dulu buat kasih ke orang tuanya sebagai pengganti nyawanya. tapi menurut ibunya itu nggak sebanding lah sama nyawa anaknya kan. Jadi dia nggak diterima deh. Terus akhirnya karena nggak diterima duitnya, si Soya berpikiran untuk menjadi anak yang lebih baik. Terus ya udah, tiba-tiba mereka udah jadi anak SMA nih ceritanya. Terus pas SMA dia ketemu lagi dengan siapa? Shoko dan kawan-kawannya yang lain. Gara-gara Shoko kayak, aku pengen ketemu deh sama temenku yang ini, aku pengen ketemu. Akhirnya mereka baikan, terus mereka ke Dufan. Iya, mereka main bareng-bareng di Dufan. Tapi di Dufan tuh ada kejadian lagi nih antara siapa dan siapa ini.
antara Ueno dan Shoko. Ueno ini ngelabrak Shoko guys, teman-teman. Dia benci sama Shoko karena Shoko yang membuat semua keadaan itu menjadi tidak baik gitu loh guys. Menurut dia seperti itu. Karena di awalnya itu kan mereka nih berteman baik, karena ada Shoko jadi pertemanan mereka jadi hancur gitu pemikiran si anak ini. Jadi ya udah dia langsung ngelabrak si Shoko. Pasti Dufan gitu guys. Oke, jadi saat si Shoko dilabrak sama Ueno ini ternyata terekam sama kamera adiknya Shoko. Terus adiknya Shoko ini nunjukin videonya ke Soya dan Soya tahu akhirnya. Terus dari situ Soya mulai kayak gak suka gitu sama Ueno dan menjauh dari dia gitu. Terus pas festival si Shoko ini berpikiran untuk bunuh diri guys di situ. Tapi pas dia mau bunuh diri tiba-tiba si Shoya datang untuk menghadang dia. Shoya keliat, akhirnya dia narik, terus akhirnya dia yang jatuh, yang nyebur. Terus si Shoya masuk rumah sakit deh. Iya, terus dia koma gitu loh guys. Iya. Koma, iya. Ya. Jadi kan tadi si Shoya kan jatuh tuh, terus dia masuk rumah sakit, terus dia koma gitu. Jadi selalu dia koma, si Shoko ini berpikiran untuk memperbaiki pertemanan mereka dengan menghubungi satu persatu teman mereka. Tapi si Ueno ini pas dihubungin ternyata nggak bisa. Karena dia sedang menjaga Soya dan dia juga gak mau ketemu sama Shoko karena dia membenci Shoko kan tadi. Ya udah, terus pada akhirnya si Soya ini bangun dari komanya, dia sadar dan orang pertama yang dicari itu adalah Shoko karena dia ingin meminta maaf kepada Shoko. Dan pada akhirnya dia bisa bertemu dengan Shoko dan dia minta maaf. Terus akhirnya mereka berteman baik. Ya udah, lalu ya. Jadi setelah mereka baikan itu, besokannya si Soya ini ketemu sama si Ueno untuk berterima kasih. Karena kan selama Soya koma di rumah sakit, yang ngerawat dia kan Ueno. Jadi dia berterima kasih. Ya udah. Terus pada akhirnya gimana, Ron? Pada akhirnya mereka tuh di sekolahnya ada festival, terus akhirnya Ueno datang juga, terus akhirnya mereka semua berakhir baikan semua, terus mereka senang-senang, terus mereka akhirnya bertoleransi satu sama lain gitu. Si Ueno juga untuk mulai menfilter ucapannya lah gitu. Pada akhirnya juga Soya membuka hatinya, kesempatan baru buat orang-orang baru yang menurut dia tuh dari dulu banyak orang yang nggak suka gitu kalau dia nggak dia duluan yang jalan gitu. Akhirnya mereka berteman deh semuanya. Terus akhirnya Soya tidak jadi bunuh diri dan semuanya juga tidak jadi bunuh diri dan semuanya dari mereka itu sehat semua mentalnya. Oke. Sekian dari kami. Jika kalian ingin menonton yang lebih lengkapnya lagi, kalian bisa nonton di Netflix. Yes. Kami dari Sotong pamit undur diri. Bye bye.